Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah ya. Sebenarnya masih konsolidasi atau shadow ya di angka 104, 105 ya, kencangnya di angka 106 ribuan. Artinya di 2 minggu atau hampir 3 minggu terakhir ini ya, setelah Bitcoin tembus di atas 100 ribuan dolar lagi, apalagi di bulan kemarin Bitcoin mencapai puncak tertinggi di atas 111 ribuan, hampir mendekati 112 ribu. Ya ini kencang banget juga ya bagi beberapa altcoin dan main coin. Karena memang dampak dari halving Bitcoin itu berasa banget ya. Kalau kita lihat chart Bitcoin aja, menggunakan time frame bulanan, dampak setelah halving Bitcoin itu luar biasa banget. Kita perhatikan di chart Bitcoin di tahun 2016 setelah halving Bitcoin kedua ya, yaitu di tahun 2016, garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Yang mana di sini ya, setelah halving Bitcoin tersebut, Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya pada saat itu di tahun selanjutnya ya, yaitu di tahun 2017. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat, yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 19.600-an dolar. Nah, kemudian kita lihat juga, diperhatikan di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020 lalu, yang mana di sini Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya itu terjadi sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin tahun 2020, yaitu tahun 2021-nya. Lagi-lagi itu terjadi di kuartal keempat ya, antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Ini juga sama terjadi di kuartal keempat. Yang mana pada saat itu di tahun 2021 Bitcoin mencapai puncak tertingginya di angka 68 ribuan dolar. Nah, setelah itu dia mengalami koreksi tahun 2022, 23, kemudian dari tahun 2024 mulai bangkit, 2023 akhir mulai bangkit dari Bitcoin sendiri. Dan kalian bisa lihat ya, dampak setelah halving Bitcoin yang keempat, yaitu tahun kemarin, tahun 2024, banyak beberapa analis yang memprediksikan hal yang sama. Bahkan tahun ini adalah tahun penentuan untuk tertinggi dari Bitcoin. Jika masuki fase kotak yang warna hijau ini, maka Bitcoin itu ditargetkan di atas 150 ribuan dolar. Nah, gimana nggak menyala banget kan? Saya bilang pokoknya manfaatkan momen koreksi, momen buy the dip. Jangan pomonya ketika bullish, pomolah ketika bearish. Udah kencang di atas 120 ribu atau 130 ribuan baru melakukan entry di saat inilah ya. Sebelum terjadi pompanya kencang lagi bagi beberapa altcoin, ya baik-baik aja sebelum di kuartal keempat tahun ini gitu. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, lengkap X buat altcoin atau meme coinnya? Pakai Lbank nih ya. Selain dari Bitget, saya pakai Lbank karena ini meme coinnya lengkap banget. Kalian bisa lihat di sini, itu ada ribuan meme coin yang gak ada di beberapa checks lain, itu ada di Lbank. Nah, kalian juga bisa dapat hadiahnya banyak banget, bahkan 1.100 USDT ya. 1.000 dolar itu kurang lebih 16 juta rupiah, berarti kurang lebih 20 juta rupiah di tangan ini. Ini eventnya khusus ya, jadi khusus yang kalian klik di deskripsi ini ya. Jadi ini khusus buat para penonton Arjano Crypto. Jadi kalau misalkan kalian klik di link lain atau di tempat lain, ataupun kalian download di Play Store, ataupun kalau kalian misalkan ya udah ada Lbank tapi kalian nggak ada kesempatan buat dapet ini karena cuman ada di deskripsi ini. Kalau misalkan kalian punya Lbank, kalau pengen dapat 5 sampai dengan 100 USD dalam bentuk meme coin ya, kalian buat lagi akun Lbank, klik aja di deskripsi video karena ini eventnya cuman beberapa hari lagi. Ini khusus ya dari Arjano Crypto bersama dengan Lbank. Kalian bahkan bisa dapat bonus 20% dan backup sampai dengan 5.000 dolar. Ini menarik banget ya. Sayang gitu kalau dilewatin, cuman kalian klik di deskripsi, kemudian registrasi, ya dapat kemudian selesaikan KYC dan dapat 5 sampai dengan 100 dolar dalam bentuk meme coin dalam Picoin. Karena dia ada Picoin juga di sini ya. Jadi kalian bisa dapat P-Network secara gratis, secara cuma-cuma dari Lbank. Wah, enak banget nih. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira untuk setornya bagaimana? Gampang aja sih, kalian klik aja gambar wallet di sini. Kalian bisa melakukan penyetoran secara langsung. Nah, di sini udah klik, ada masuk, kemudian pilih jaringannya. Ini misalkan kita menggunakan BP20, TRC20 atau RC20, biasanya sih pakai BP20 misalkan ya. Nah, ini tinggal salin aja, tinggal transfer dari exchange lain atau lain sebagainya. Jadi bisa kalian gunakan P2P atau menggunakan transfer aja dari on-chain ya. Biar mudah dan enak banget. Pokoknya yang udah ada punya Lbank atau belum aja, ya, seburuan sebelum
eventnya berakhir gitu ya, cuman beberapa hari lagi gitu ya. Dapat Pi Coin atau Pi Network lumayan banget secara cuma-cuma. Oke, seperti biasanya, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Ini kalau bisa lihat ya, harga Pi hari ini, karena banyak banget, Bang, tolong update terbaru dong dari Pi Network, karena ada beberapa announcement yang menarik gitu ya, dari Pi dan ekosistem mereka. Bahkan termasuk Nicholas Kokalis pun, dia mengungkapkan ada beberapa yang diungkapkan, nanti kita bahas semuanya ya. Dan harga Pi saat ini adalah 0,6 dolaran, jadi di bawah 1 dolar. Dia turun cukup lumayan di angka 78% dari tingkat tertingginya di bulan Februari kemarin ya. Jadi udah 3 bulan yang lalu lah ya. CP mencapai puncak tertingginya di angka kurang lebih 3 dolar dari CP tersebut. Jadi kalau misalkan entry saat ini di angka 0,6, kayaknya dapat poinnya banyak banget gitu ya. Misalkan kalau dia ini kita lihat market cap mereka saat ini kan 4,76 atau kurang lebih 5 miliar dolar ya. Kalau dia tembus misalkan di sini 10 miliar dolar market cap-nya ketika dia naik, ya berarti kan di sini udah kelihatan nih 1,3 atau 1,4 dolar buat Pi, ya kelihatan terang banget gitu ya, udah 100% tuh kenaikannya tuh kalau di angka tersebut. Kalau dia ke ATH lagi, misalkan ke 3 dolar misalkan, berarti kan udah berapa kali lipat dari harga saat ini. Makanya saya bilang ini sebenarnya beruntung banget kalian dapat harga dasar dari Pi ya, harga murah banget sebelum dia mencapai puncak tertingginya lagi. Kemudian mereka juga saat ini sudah tersedia di beberapa checks besar seperti OKX, Bitget, Lbank, Bitmart, Messi Global, dan beberapa checks lain. Jadi udah banyak banget ya. Ini yang sudah QYB yang terhubung ke Minepi. Jadi bukan abal-abal lagi diperdagangkan dan lain sebagainya. Mereka sudah ada di beberapa bursa atau exchange. Saya seperti biasa memberikan informasi valid atau satu atau resmi lah ya dari Picor Team, bukan dari abal-abal atau berangan-angan dan lain sebagainya. Ini kita lihat dari Picor Team secara langsung pembaruan mereka terbaru. Jadi daftar aplikasi Mainnet di antarmuka ekosistem Mainnet tidak mencakup semua aplikasi Mainnet dan aplikasi Pi yang siap untuk Mainnet gitu dia. Karena pilihannya itu terbatas berdasarkan kebijakan dan pedoman ekosistem Pi, jadi masih banyak lagi aplikasi Pi pihak ketiga yang tidak tercantum di sini di Minepi tersebut ya. Jadi mereka melakukan pembaruan ekosistemnya tersebut. Beberapa aplikasi Pi pihak ketiga yang berfungsi sebagai direktori aplikasi, kemudian ada Mainnet Pi itu dapat menampilkan lebih banyak atau bahkan semua aplikasi Mainnet, sehingga pelopor atau pioner itu dapat merujuknya untuk mendapatkan tampilan aplikasi yang tersedia secara lebih luas. Jadi kalau kalian ingin tahu lagi pembaruan mereka, kalian buka aja di minepi.com atau di Pi Network yang tersebut. Jadi mereka menambahkan ekosistem pihak ketiga terhadap Pi Network tersebut. Sebelumnya juga mereka membuka semacam toko secara langsung di Pi Network ya. Jadi pembaruannya udah oke sih ya sejak mereka mainnet di bulan Februari tahun ini. Bahkan kita lihat ya, ada aplikasi game app di Pi Ecosystem. Jadi permainan sangat cocok untuk mendorong kesenangan, kata dia, keterlibatan dan utilitas dalam ekosistem Pi. Aplikasi permainan mereka baru itu yang bernama adalah Fruity V, yang mana mereka baru menunjukkan bagaimana integrasi dengan berbagai produk ya, yang mana Pi seperti aset kripto Pi, kemudian juga ada wallet Pi ya atau Pi wallet. Ada juga jaringan dari iklan Pi, yang mana itu dapat menguntungkan para pengembang sekaligus memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh komunitas Pi tersebut. Jadi pendaftarannya itu kalian perhatikan di sini dan ada keterlibatan secara langsung. Jadi bahkan kalian bisa kunjungi aplikasi dari Minepi tersebut, bahkan untuk belajar lebih lanjutnya. Jadi tim pengembang mereka ini jika kalian sedang membuat game, kalian bisa integrasikan dengan Pi dan manfaatkan produk Pi serta sumber daya selektif ya yang disediakan ekosistem Pi. Jika game kalian mendapatkan perhatian dan ekosistem Pi, kalian juga harus mendaftar ke Pi Network Ventures. Ini keren banget sih ya, pembaruan mereka sepertinya yang kalau misalkan di tahun 2000 sebelum mainnet ya, 2024 ke bawah gitu ya, kayaknya banyak yang meremehkan dari Pi. Saat ini perkembangan mereka ini luar biasa banget ya. Bahkan beberapa utilitas ataupun ekosistem mereka itu udah berkembang pesat banget setelah mainnet tersebut. Bahkan di media Yahoo.Finance, ini kita lihat ya, mereka tidak akan pernah kembali ke kartu kredit atau uang tunai lama. Itu kata si pendiri Pi Network ya, si Nicholas Kokalis. Bahkan dia mengatakan juga katanya, Pi
di sini Pi jaringan ingin membuat atau Pi Network ini ingin membuat aset kripto sesederhana mungkin dengan uang tunai, dan 60 juta orang saat ini sudah ikut serta atau sudah terlibat di dalam mainnya Pi dan pengembangan Pi Network tersebut. Wah, keren banget sini ya. Jadi pembaruan yang menarik dari Pi sepertinya berdampak positif banget ya buat ekosistem. Bahkan dalam hal tersebut juga kami mulai Pi 6 atau 7 tahun lalu dengan keyakinan kuat bahwa aset kripto adalah langkah selanjutnya dalam mata uang. Ini saya sempat nggak percaya terhadap si Nicholas Kokalis ya sebelum ya di mainnet ya, karena kayaknya ini bukan tidak doxit atau tidak tampil ya, atau gambar hanya semacam AI. Kalau dulu sih belum terlalu heboh ya, mungkin sekarang AI ya. Tapi setelah kemarin tampil di Kanada, kalian ingat kan kalau nggak salah di pertengahan bulan Mei ini ya, bulan Mei kemarin ya, si Nicholas Kokalis itu hadir dalam acara apa namanya, saya lupa ya, konsensus Bitcoin atau lain sebagainya itulah ya, yang mana dia hadir, bahkan dia diberitakan oleh Coindesk juga secara live, dan dia di situ menjadi pembicara di acara tersebut. Wah, termasuk oke lah ya, artinya benar-benar ada gitu ya si Nicholas Kokalis dan tim-timnya tersebut, dan mereka sudah tampil bahkan menjadi pembicara di dalam global tersebut. Bahkan baru-baru ini V Foundation ya, mereka baru saja melakukan transfer 50 juta dolar, 50 juta Pi ya, atau setara dengan 32 jutaan dolar. Wah, ini mungkin sedang bersiap untuk distribusi lainnya nih. Kita tunggu banget nih. Dan ada berita menarik lainnya bahwa di sini untuk Pi Network saat ini menduduki puncak jejak pendapat di Gypto App, aplikasi sebagai aset kripto yang paling banyak digunakan untuk mengisi ulang kartu dari Gypto App ya. Bisa mengalahkan Dash, mengalahkan USD One, dan ada mengalahkan juga SRP. Bahkan Pi digunakan untuk pembelian sehari-hari di jutaan pedagang bisa dan bayar tagihan, serta dapat mendapatkan beberapa reward secara langsung di Gypto App. Dan tentu saja ya, komunitas sangat mengharapkan banget ketika Pi Network terdaftar di salah satu exchange terbesar di dunia atau terbesar di dunia, Binance ya. Ini votingnya udah lama banget, bahkan sejak di bulan Februari ya. Vote-nya sebelum mainnet kan tanggal 20 kalau nggak salah. Ini 3 hari sebelum mainnet mereka membuat vote agar Pi listing di Binance. Ini vote-nya itu udah lebih dari 80-an%. Artinya mereka menginginkan agar Binance mendaftarkan Pi di exchange tersebut. Ini 86% ya yang menyetujui agar si Pi terdaftar di sana. Tapi kita lihat aja nih, ini belum kelihatan hilalnya apakah Pi bakal listing di Binance. Kita nantikan banget ya. Tidak hanya itu, beberapa analis juga memprediksikan ya, kalau Pi sebenarnya wajarnya apakah mampu di tahun ini di angka 10 dolar. Kayaknya sih oke aja kalau masih di angka-angka tersebut mah, kalau di 10 dolar. Kalau tapi kita lihat ya, market cap-nya kan saat ini 5 miliar dolar ya, market cap dari Pi. Jadi kalau misalkan dia tembus market cap-nya 20 miliar dolar aja harga Pi, berarti kan udah stand-nya di atas 2 atau kurang lebih 3 dolaran ya. Kalau misalkan 25 dolar, berarti kalau mau ke 10 dolar dia butuh berapa kali lipat hari ini gitu ya untuk market cap secara global dari Pi tersebut ya. Jadi kalau misalkan tahun ini 5 dolar kayaknya masih kelihatan hilalnya. 10 dolar ya mudah-mudahan bisa kecapai, amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan bagi kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.